Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Inaya Putri Aulia, mahasiswi dari kelas A angkatan 2023 dari program studi pendidikan bahasa Inggris Universitas Sulawesi Barat. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir, yaitu final mata kuliah perkembangan peserta didik yang diampu oleh dosen Ibu Nur Husnul Hatimah SPD MPD. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang beberapa materi penting mengenai perkembangan peserta didik yang meliputi tahap pertumbuhan, tugas perkembangan, teori perkembangan, multiple intelligence, serta studi kasus yang berkaitan dengan pembelajaran. Baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama ada tahap pertumbuhan individu berdasarkan usia. Sentrok 2009 berpendapat bahwa pada manusia ada 5 fase perkembangan sebagaimana diuraikan. Yang pertama ada fase prenatal pada usia 0 sampai 9 bulan, yaitu merupakan masa perkembangan paling cepat, mencakup pembentukan organ dan sistem tubuh. Yang kedua ada fase bayi pada usia 24 bulan sampai 2 tahun, di mana fase ini mencakup bayi baru lahir hingga balita. Pertumbuhan fisik, motorik, dan emosi berkembang pesat. Yang ketiga ada fase kanak-kanak pada usia 2 sampai 6 tahun. Masa di mana masa ini atau prasekolah yang ditandai dengan perkembangan bahasa, keterampilan sosial, dan kemampuan motorik halus. Yang keempat ada fase kanak-kanak tengah dan akhir pada usia 6 sampai 11 tahun. Di masa ini, masa sekolah dasar, anak mulai memahami logika, tanggung jawab, dan hubungan sosial. Yang terakhir ada fase remaja pada usia 18 sampai 20 tahun, di mana masa transisi menuju kedewasaan ditandai dengan pubertas, pencarian identitas, dan perkembangan kognitif yang pesat. Selanjutnya pada slide kedua ada tugas perkembangan individu berdasarkan tahapan usia. Yang pertama ada fase prenatal pada usia 0 sampai 9 bulan. Fase ini merupakan tahapan awal kehidupan manusia yang berlangsung di dalam kandungan. Tugas perkembangan utama adalah pembentukan organ, sistem tubuh, dan kesiapan biologis untuk hidup di luar rahim. Yang kedua, ada fase bayi pada usia 0 sampai 2 tahun. Fase bayi ditandai dengan perkembangan fisik yang pesat serta munculnya kemampuan motorik dasar seperti merangkak dan berjalan. Selain itu, hubungan emosional dengan pengasuh dan kemampuan awal berkomunikasi mulai terbentuk. Yang ketiga ada fase kanak-kanak awal pada usia 2 sampai 6 tahun. Pada fase ini, anak mulai mengembangkan kemampuan bahasa, keterampilan sosial dasar, serta kemandirian awal. Imajinasi dan permainan menjadi bagian penting dalam proses belajar dan eksplorasi dunia sekitar. Yang keempat, ada fase kanak-kanak tengah dan akhir pada usia 6 sampai 11 tahun. Fase ini adalah masa anak mulai memasuki dunia sekolah formal. Fokus utamanya adalah pada penguasaan keterampilan akademik dasar, kemampuan bekerja sama, serta pengembangan tanggung jawab dan kepercayaan diri. Yang terakhir ada fase remaja pada usia 11 sampai 22 tahun. Fase remaja ditandai oleh perubahan fisik akibat pubertas serta pencarian jati diri dan arah hidup. Individu mulai mengembangkan kemampuan berpikir abstrak, belajar mengambil keputusan sendiri, dan membangun kemandirian sosial dan emosional. Slide selanjutnya ada 2 jenis teori perkembangan menurut para ahli. Yang pertama ada teori perkembangan kognitif, yaitu Jean Piaget. Teori ini menjelaskan
Bagaimana cara berpikir anak berkembang seiring bertambahnya usia? Piaget membagi perkembangan kognitif menjadi 4 tahap. Yang pertama ada sensori motor. Pada usia 0-2 tahun, anak belajar melalui gerakan dan indera. Yang kedua, pra-operasional pada usia 2-7 tahun, di mana anak mulai menggunakan simbol seperti kata-kata, tetapi belum mampu berpikir logis. Yang ketiga ada operasional konkret. Pada usia 7-11 tahun, anak dapat berpikir logis tentang hal-hal konkret. Dan yang terakhir ada operasional formal pada usia 11 tahun ke atas, di mana anak mampu berpikir abstrak dan membuat hipotesis. Dan yang kedua, teori perkembangan psikososial, yaitu Erik Erikson. Teori ini menekankan pentingnya interaksi sosial dalam perkembangan kepribadian sepanjang kehidupan. Erikson mengumpulkan 8 tahap perkembangan, masing-masing dengan krisis psikososial yang harus diselesaikan. Contohnya, trust versus mistrust pada usia 0-1 tahun, yaitu bayi belajar percaya atau tidak kepada lingkungan. Yang kedua, identity versus role confusion pada usia remaja, yaitu individu mencari identitas diri. Setiap tahap memengaruhi tahap berikutnya dan membentuk kepribadian seseorang. Baik, pada slide selanjutnya ada materi multiple intelligence. Multiple intelligence atau kecerdasan majemuk adalah teori yang dikembangkan oleh Howard Gardner pada tahun 1983. Teori ini menyatakan bahwa kecerdasan manusia tidak tunggal atau IQ saja, tetapi terdiri dari berbagai jenis kecerdasan yang dimiliki setiap individu dalam tingkat yang berbeda-beda. Ada 8 jenis kecerdasan menurut Gardner. Yang pertama, linguistik adalah kemampuan menggunakan bahasa dengan efektif atau menulis dan berbicara. Yang kedua, ada logis matematis, yaitu kemampuan berpikir logis dan memecahkan masalah matematika. Yang ketiga, ada visual spasial, kemampuan membayangkan, menggambar, dan memahami ruang. Yang keempat ada musikal, yaitu kemampuan memahami, menciptakan, dan menikmati musik. Yang kelima ada kinestetik tubuh, atau kemampuan mengontrol gerakan tubuh seperti dalam olahraga atau tari. Yang keenam ada interpersonal, yaitu kemampuan memahami dan bekerja sama dengan orang lain. Yang ketujuh ada intrapersonal, yaitu kemampuan memahami diri sendiri dan refleksi pribadi. Dan yang terakhir, kedelapan, naturalis, yaitu kemampuan mengenali dan mengklasifikasi alam seperti tumbuhan dan hewan. Baiklah, sampailah kita pada slide terakhir, yaitu strategi pembelajaran berdasarkan kecerdasan majemuk, studi kasus Andi dan Lala. Pendekatan pembelajaran untuk Andi dan Lala, guru bisa menerapkan pendekatan yaitu multiple intelligence. Untuk Andi yang kuat logika tapi lemah bahasa, sebaiknya gunakan struktur logis dalam menulis seperti peta konsep atau menulis laporan berbasis data. Sedangkan untuk Lala, kuat bahasa tetapi lemah matematika, sebaiknya ajarkan matematika lewat cerita, puisi, atau drama untuk memudahkan pemahaman. Dan untuk kelas secara umum, gunakan proyek atau tugas dengan pilihan cara penyampaian sesuai kecerdasan masing-masing siswa. Penilaian belajar yang adil, guru dapat menilai secara adil dengan
Pertama, rubrik berdiferensiasi, yaitu menilai sesuai jenis kecerdasan siswa seperti logika, bahasa, visual, dan lain-lain. Yang kedua ada penilaian proses dan hasil, yaitu tidak hanya hasil akhir tapi juga usaha dan perkembangan. Yang ketiga, pilihan tugas, di mana siswa bisa memilih cara terbaik untuk menunjukkan pemahamannya. Dan yang terakhir, keempat ada refleksi diri dan teman, agar siswa lebih sadar kekuatan dan kelemahan masing-masing. Dengan pendekatan ini, semua siswa punya kesempatan berkembang sesuai potensinya. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dari berbagai materi yang terdapat pada mata kuliah perkembangan peserta didik. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.